Untuk berbisnis, pentingkah sebuah modal bisnis? Ya, sebenarnya sih modal tuh emang penting, tapi menurut saya sih relasi lebih penting menurut saya sih. Jadi kita modal relasi itu lebih penting gitu. Karena kita punya modal tapi nggak punya relasi, nggak punya klien juga bingung juga kan. Kita mau jual ke siapa gitu. Contohnya gini, kita sekarang tuh gampang kan kita punya teman di banyak banget ya di platform misalnya di WhatsApp di mana gitu. Mulai dari situ aja dulu gitu. Jangan berpikir nanti saya mau usaha punya toko nggak seperti itu. Saya juga awalnya by online aja gitu. Dulu ingat waktu itu 2000 berapa ya? 14-an gitu nggak salah. Itu cuma menggunakan maaf gitu Facebook gitu ya. Saya pakainya Facebook waktu itu, zaman itu gitu. Jadi nggak punya toko, nggak punya apa-apa, cuma punya smartphone doang gitu. Modalnya cuma smartphone. Waktu itu saya ingat pakai smartphone aja. Habis itu saya foto-foto aja. Misalnya saya kok suka desain nih, suka undangan. Saya punya orang, saya foto gitu kan. Tapi yang saya bisa lakukan gitu, sampai kita foto tapi nggak bisa kita dengar, sama aja gitu ya. Jadi ini bagus nih, tapi saya kerja nih. Saya foto, saya upload di Facebook dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu yang penting. Jadi jangan berpikir saya cari modal dulu gitu. Hindari dulu modal atau apalagi menggunakan hutang gitu ya. Itu nggak, menurut saya sih jangan dulu. Kalau bisa seadanya dulu aja gitu. Yang kedua relasi. Pola pikir apa yang harus dimiliki kaum muda yang ingin berbisnis? Oke, yang harus dirubah itu jangan berpikir kalau bisnis itu pasti untung, jangan gitu. Jadi kalau bisnis itu beresiko menurut saya sih gitu. Tapi lakukan dulu, ya, berpikir dan lakukan gitu. Jadi jangan takut gitu. Jangan berpikir kita tuh memulai tapi pengen untung nanti dulu. Yang penting sekarang tuh bertahan dulu gitu. Kita bangun sebuah bisnis dan kita bertahan dulu untuk 1 tahun, kedua tahun dan sebagainya. Habis itu baru kita mikir sambil jalan kita atur, kita evaluasi, baru kita berpikir bagaimana cari keuntungannya. Seberapa pengaruh pandemi terhadap bisnis Anda? Oke, kalau efek sih lumayan berpengaruh begitu ya. Karena mungkin kalau kita hitung persentase mungkin hampir 50% lumayan kan ya. Berkurang karena kan nggak boleh juga ada kegiatan biasanya pernikahan di masa pandemi kan agak berkurang juga. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tapi itu juga sebuah tantangan menurut saya gitu. Jadi kita harus berpikirnya jangan sampai stuck begitu saja gitu. Makanya kita harus punya mempersiapkan konsep-konsep lain yang mungkin itu juga bisa mendapatkan pendapatan dari sisi lain seperti itu. Apa strategi Anda dalam jalani bisnis di era pandemi saat ini? Oke, saya sih cenderung lebih menggunakan ke sosial media marketing ya, pakainya sampai ke sana gitu. Terutama yang sekarang lagi saya kenceng-kencengin tuh di Instagram gitu. Instagram sekarang kan luar biasa gitu kan. Sekarang ada Instagram creator gitu, ada Instagram bisnis, ada profesional, itu mereka emang saya amatin tuh, saya pelajarin gitu. Instagram tuh mau bikin sebuah platform yang luar biasa membackup semua gitu. Jadi kalau saya bisnis di jasa bisa masuk ke bisnis atau ke creator juga kan. Gitu. Sekarang kan seni juga gitu. Jadi sekarang fitur-fitur juga banyak juga tuh. Jadi manfaatkanlah gitu. Jangan sampai kita tuh kalau misalnya gitu, kalau ngupload sesuatu tuh jangan sampai itu monoton gitu maksud saya. Cari peluangnya. Kadang kita juga harus update gitu ya, update keilmuan gitu. Itu yang harus kita punya sebenarnya. Seorang pembisnis tuh harus terbuka wawasannya juga gitu. Bisa belajar dari internet, dari manapun, itu yang harus kita miliki karena itu bisa menjadi sebuah materi baru gitu. Atau bisnis kita yang ada ini kita bisa upgrade gitu ya, maksudnya gitu. Naik kelas lah bahasa sekarang kan gitu ya. Jadi biar nggak ketinggalan juga sih. Mempunyai bisnis yang bergerak di bidang jasa yang dekat dengan sebuah pernikahan seseorang membuat Lukman memiliki pengalaman yang cukup berkesan. Apa pengalaman berkesan yang Anda rasakan selama jalani bisnis ini? Kalau tema sih mungkin banyak banget ya. Waktu itu pernah juga sih. Jadi gini, waktu itu pernah di tahun 2017, gitu 2018 ya. Mungkin kita tuh sempat kewalahan banget gitu, nerima order gitu. Karena kan terus terang SDM kita terbatas gitu. Sedangkan klien kita banyak gitu kan. Jadi pengen semua di sini. Waktu itu kita di 2018 itu benar-benar tahun hokinya kita lah gitu kan. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya juga sama gitu ya. Jadi 2018 itu kita pernah
mendapat order hampir sebulan itu hampir 40 atau 50 klien gitu. Dan itu kita nggak bisa pegang gitu, nggak bisa terima karena kan kita bingung, yang ini aja belum selesai masa kita mau terima lagi gitu kan. Jadi disitulah apa sih namanya, kayak semacam apa sih, kayak semacam sebuah kepercayaan dikasih oleh klien buat kita gitu. Kita mau ambil semuanya tapi kan kita nggak mungkin karena nggak bisa kita kerjakan gitu. Itu di tahun 2018 seperti itu. Apakah Anda pernah alami titik terendah dan bagaimana cara bangkitnya? Udah pasti pernah ya, namanya bisnis tuh pada ketemu gitu ya, kok udah mulai jenuh gitu ya, terus kayak merasa kok bisnis saya gini-gini aja gitu kan. Terus kita juga kadang namanya waktu gitu kan, kok waktu saya habis buat bisnis, keluarga juga ketinggalan gitu. Nah itu waktu itu saya akhirnya bicara sama orang terdekat saya, sama istri gitu kan. Kita ngobrol berdua gimana nih gitu kan, karena kita juga bisnis nggak walaupun sendiri tapi tetap tadi gitu ya, dukungan dari keluarga atau istri itu penting banget. Kita obrolin, akhirnya kita ketemu solusi dan kita akhirnya waktu itu sempat mau tutup juga sih 2018 tuh, sempat pengen ya udah gitu kan, kita selesaikan saja lah. Tapi saya mikirnya saya kasihan sama karyawan saya gitu, karena mereka kan bergantung sama usaha saya juga gitu. Saya mikirnya kita itu apa ya, kita buka peluang buat orang sekitar kita, karyawan kita, masa ya kita mau tutup gitu saja gitu. Jadi mikirnya jangan buat kalau usaha tuh jangan bisnis, jangan pikir buat diri sendiri, jangan gitu. Mikirnya buat orang lain gitu. Insya Allah sih habis itu jalannya bagus gitu. Satu kebanggaannya, mungkin kebanggaan juga kali ya, di usia saya yang tergolong masih muda gitu ya, sudah bisa membayar lah gitu, walaupun salary lah gitu, walaupun nggak besar sih gitu, tapi paling tidak jiwa peduli kita atau jiwa tanggung jawab saya sebagai pemilik itu kan sudah ada ya gitu ya. Harus kita bayar on time gitu ya, tepat waktu, walaupun keadaan keuangan kita mungkin lagi nggak bagus nih, tapi itu kan selalu tanggung jawab gitu. Jadi seperti itu sih biasanya. Apa rencana dan harapan Anda ke depan? Rencana kedepannya sih apa namanya, saya JBC pengen saya tetap berkembang gitu ya, bisa melayani seluruh klien di Indonesia. Apa saran Anda bagi kaum muda yang tengah jalani bisnis untuk tetap bertahan di tengah pandemi? Saran saya untuk tetap bisa bertahan seperti ini, yang pertama kita tetap tadi ya, misalnya kita harus menggunakan sosial media gitu ya, tetap promosi, tetap produktif gitu, apapun itu gitu. Misalnya saya tetap di undangan nih, karena mungkin sekarang lagi PPKM seperti ini, jadi kita cari yang agak sedikit mirip gitu ya. Misalnya contohnya produksi barang yang mungkin bisa membackup keuangan selain undangan gitu. Jadi cari-cari usaha yang memang apa sih namanya, bisa tetap memberi masukan gitu. Contohnya sekarang saya lagi fokus ke social media marketing gitu, lagi belajar nanti merekrut, misalnya ada satu usaha gitu, ada satu bisnis yang mereka nggak bisa atur di social medianya, nanti kita bantu gitu. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin mulai berbisnis? Pesan saya, kalau teman-teman punya mimpi atau pengen jadi pengusaha, mulai dulu aja, sekecil apapun, gak usah malu gitu ya. Mau misalnya coba dulu lewat WhatsApp atau kan sekarang bisa gitu ya, jualan melalui online gitu ya, misalnya WhatsApp statusnya tuh bisa pakai gitu, atau lewat Instagram. Sekarang banyak medianya, nggak harus punya toko, nggak harus modal besar gitu. Jadi cari yang sekiranya itu bisa kita apa namanya ya, kita jual gitu. Terus jangan berpikir nggak usah malu gitu, apapun gitu. Misalnya kalau bisa yang menyenangkan sih usahanya itu. Misalnya kalau saya misalnya teman-teman misalnya suka usaha di bidang, senang banget misalnya di otomotif gitu ya, ya nggak apa-apa, lakukan dulu gitu. Cari yang sederhana dulu, nanti kalau sudah enak atau sudah pas, cocok gitu, baru dikembangkan.
Nah, pemirsa, semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.